Hai teman-teman, selamat datang lagi di channel Kampus Biner dalam tutorial dasar-dasar pemrograman menggunakan bahasa Python. Di video keempat ini, saya akan menjelaskan tentang algoritma dan dasar pemrograman. Nah, apa itu algoritma itu? Jadi, algoritma itu adalah urutan logis di dalam pemrograman. Mengapa algoritma itu penting? Jadi, ada baiknya sebelum kalian mengcoding menggunakan bahasa Python, kalian visualisasikan dulu apa pemikiran coding kalian, urut-urutannya itu mau seperti apa di atas misalkan kertas. Jadi kalian tuliskan dulu mau seperti apa sih kalian coding itu di atas kertas. Nah, itu penulisannya itu urut-urutannya itu bisa disebut sebagai algoritma. Penulisannya macam-macam. Bisa menggunakan pseudocode atau bisa juga menggunakan flowchart atau juga ya terserah kalian bentuknya kayak gimana. Yang jelas kalian bisa visualisasikan pemikiran kalian dahulu di atas kertas sebelum langsung dikodingkan ke dalam bahasa Python. Nah, seperti apa sih bentuknya algoritma itu? Nah, saya coba buka di sini. Kita coba googling algoritma. Bikin gambar. Nah, ini adalah algoritma yang tipenya flowchart. Nah, jadi flowchart itu seperti ini. Kalian bisa visualisasikan dulu pemikiran kalian mau coding seperti apa di atas kertas atau dalam bentuk file di komputer, bentuknya tapi seperti ini. Nah, seperti ini kalian buat dulu ya. Mungkin kalau programnya kecil, mungkin kalian bisa langsung coding di Python. Tapi ketika programnya itu cukup besar dan cukup banyak codingnya, itu ada baiknya kalian visualisasikan dulu. Jadi jangan sampai nanti setelah coding kemudian ada error, kalian nggak ngerti ini sebenarnya error ini di bagian sebelah mana ini, kenapa kok bisa error. Nah, ini bentuknya yang flowchart. Lalu ada juga yang bentuknya pseudocode. Pseudocode. Nah, pseudocode ini seperti ini. Pseudocode bentuknya seperti ini. Ini tuh bukan bahasa Python atau bukan bahasa apapun ini. Ini terserah bahasanya gimana. Yang penting bisa kalian gunakan bahasa kalian sendiri, tapi berurutan dari awal sampai akhir. Oke. Nah, bisa seperti ini ya. Oke, ini pseudocode. Oke. Pseudocode. Oke. Nah, sekarang kita akan praktekkan. Kita akan coba cari soal yang sederhana, misalkan soal matematika kelas 6, geometri. Nah, kita coba cari soalnya. Ya, oke. Kita cari yang mana ya, misalkan. Nah, misalkan ini. Ada soal kebun Pak Warno berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 4,2 dekameter dan lebar 370 desimeter. Keliling kebun Pak Warno adalah berapa meter? Nah, dekameter. Jadi 1 dekameter itu 10 meter. Kalau teman-teman ada yang lupa, 1 dekameter 10 meter. 1 meter 10 desimeter. Bayang ya. Nah, berarti kan kalau ingin hitung keliling, si panjangnya ini dijadikan meter, kemudian lebarnya ini dijadikan meter juga, dijumlahkan, setelah itu dikalikan 2, nah itu hasilnya adalah keliling. Nah, kita coba lakukan itu di Python. Tapi sebelum kita langsung coding, kita akan buat algoritmanya dulu. Nah, kita langsung buka aja idle-nya. Oke. Nah, di sini setelah kalian buka, kalian ke menu file, lalu new file. Oke. Nah, kebuka di sini. Nah, oke, sekarang kita buat dulu algoritmanya. Pertama, oke, biar enak. Algoritmanya pertama adalah, nah,
Ini saya kasihkan di sini tanda komen. Ingat, kalau tanda komen itu berarti tidak dieksekusi setelahnya. Nah, tanda komen ini untuk saya masukkan algoritmanya. Oke. Panjangnya 4,2 dekameter. Berarti panjang dekameter dijadikan meter, ya kan? Terus logika selanjutnya, lebarnya 370 desimeter. Lebar desimeter dijadikan meter, ya kan? Setelah itu berapa kelilingnya dalam meter? Nah, berarti kan rumusnya, kita masukkan rumusnya. Pertama, panjang dulu ditambah dengan lebar. Itu rumus setengah keliling. Setengah keliling sama dengan panjang ditambah lebar. Oke. Kemudian keliling keseluruhan adalah keliling 2 dikalikan dengan setengah keliling. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah sudah jadi seperti ini, baru dijadikan ke bahasa Python. Nah, coba kita ketik ya. Pertama, yang dilakukan adalah panjang dekameter dijadikan meter. Oke. Pertama, panjang dalam dekameter kan? Dalam dekameter itu 4,2. Dekameter dijadikan meter, berarti dikalikan 10. Oke. Nah, lebar desimeter dijadikan meter. Oke. Lebar desimeter dijadikan meter dibagi 10. Berarti ini kan 370 dibagi 10. Oke. Nah, kemudian setengah keliling. Setengah keliling sama dengan panjang ditambah lebar. Panjangnya ditambah lebar. Oke. Panjang ditambah lebar. Oke. Kemudian keliling sama dengan 2 dikali setengah keliling. Oke. Keliling sama dengan 2 dikali setengah keliling. Setengah keliling itu variabel yang ini ya. Setengah keliling. Oke. Sekarang kita lihat berapa hasilnya. Print keliling. Oke. Nah, kita run. Klik sini, lalu klik run modul. Harus di save. Kita save aja dulu. Oke. Save misalkan di desktop. Contoh 1. Save. Nah, kita lihat hasilnya berapa? 158. Oke, hasil 158. Jadi ini setelah dieksekusi hasilnya 158. Coba kita lihat di sini. 158 itu jawabannya yang C, benar nggak? Nah, kuncinya C. Oke. Bayang ya. Jadi seperti itu. Sebelum kita lanjut, ada yang mau saya informasikan dulu tentang cara penamaan variabel. Jadi menamakan variabel itu kita tidak bisa asal-asalan aja, ada aturannya. Yang pertama yaitu harus diawali oleh huruf atau underscore. Yang sebelah kiri contoh yang benar. Kita lihat awalannya, hurufnya, karakternya yaitu huruf. Huruf, 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 underscore, underscore, huruf, huruf. Nah, ini benar. Yang salah itu ketika awalannya itu, karakternya itu bukan huruf atau underscore. Lihat, persen, dolar, angka, ya. Itu tidak boleh. Oke. Jadi awalannya itu harus huruf atau underscore. Yang kedua, harus terdiri dari huruf, angka, atau underscore. Ini contoh yang benar. Terdiri dari huruf, ini huruf semua, huruf, huruf, huruf lalu angka, huruf lalu angka, huruf, underscore, lalu huruf, underscore, huruf, underscore, dan seterusnya. Ini contoh yang benar. Contoh yang salah, huruf strip. Nah, itu strip tidak boleh. Ini juga tidak boleh. Termasuk juga spasi. Huruf, spasi, huruf. Itu juga tidak boleh. Oke. Kemudian karakter titik juga tidak boleh.
dan seterusnya. Ini tidak boleh. Oke. Kemudian tidak menggunakan kata-kata berikut. Jadi kata-kata berikut ini itu tidak boleh digunakan sebagai nama variabel. Oke. Kemudian yang terakhir adalah huruf besar dan huruf kecil itu berbeda. Jadi walaupun dibacanya sama, tapi kalau misalkan hurufnya beda, huruf besar kecilnya beda, itu termasuk berbeda variabel. Variabel jumlah dengan huruf J kecil, dengan variabel jumlah dengan huruf J besar, itu dua variabel yang berbeda. Oke? Dan juga seterusnya. Nah, kita coba masuk ke contoh berikutnya. Contoh berikutnya coba kita cari mana ya. Oke, ini aja nih. 3 buah tangki, masing-masing berisi minyak tanah 4,25 meter kubik. Lalu ada 2.500 liter dan 5.500 desimeter kubik. Jumlah minyak tanah seluruhnya adalah berapa liter? Nah, meter kubik ke liter itu dikalikan 1000. Jangan lupa ya. Nah, ini liter, udah dalam liter. Nah, desimeter kubik itu sama aja kayak liter. Ya, jadi nggak usah dikali-kali atau dibagi lagi. Jadi 4,25 dikalikan 1000 ditambah 2.500 ditambah 5.500. Nah, berapa itu? Oke, sekarang kita coba kerjakan. Ini kita close. Kita buat lagi yang baru, file, new. Oke. Oke. Sekarang kita tulis dulu logikanya. Algoritmanya pertama, kita masukkan dulu volume tangki pertama. Masukkan volume tangki pertama. Lalu berikutnya masukkan volume tangki kedua. Kemudian masukkan volume tangki ketiga. Oke. Tangki pertama adalah meter kubik. Nah, kita ubah dulu ke dalam liter. Volume tangki pertama ubah ke liter. Oke. Kemudian tangki kedua dan ketiga itu sudah sama-sama liter. Desimeter kubik itu kan sama aja dengan liter. Berarti nggak usah diapa-apain lagi. Selanjutnya tinggal kita jumlahkan. Oke. Lalu jumlahkan volume ketiga tangki. Lalu output. Oke. Pertama masukkan dulu volume tangki pertama. Tangki 1. Tangki 1 sama dengan 4,25. 4,25. Oke. Tangki kedua. Tangki 2 sama dengan 2.500. Tangki ketiga sama dengan 5.500. Oke, 5.500. Volume tangki pertama diubah ke liter. Tangki pertama itu kan meter kubik. Kita ubah ke liter dikalikan 1000. Tangki 1 sama dengan tangki 1 dikalikan 1000. Oke. Lalu jumlahkan volume ketiga tangki. Oke. Total volume misalkan sama dengan tangki 1 ditambah tangki 2 ditambah tangki 3. Lalu output print total volume. Oke. Nah, sekarang kita coba jalankan. Run modul. Harus di save, kita save aja dulu. Kita save lagi di desktop. Oke, sekarang namanya contoh 2. Save. Nah, save. Hasilnya adalah 12.250.
C. Benarkah jawabannya C? C. Nah, oke, sudah benar ya. Nah, jadi seperti itulah algoritma. Sebelum kalian mengcoding, kalau misalkan codingnya masih simple, itu nggak apa-apa, langsung ke bahasa si Python-nya. Tapi ketika begitu kompleks dan begitu panjang, itu ada baiknya kalian memvisualisasikan dulu apa di kepala kalian ke dalam bentuk algoritma. Bentuk algoritmanya terserah, apakah dalam bentuk flowchart atau pseudocode atau lainnya, itu terserah kalian. Yang penting memudahkan kalian ketika mengcodingnya nanti. Nah, di pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai casting tipe data. Apa itu casting tipe data? Kita tunggu materi berikutnya. Bye.